semua adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kita bertemu lagi nih sama kakak Amanda. Seperti biasa, Kak Amanda akan ngajarin kalian tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, Kak, apa sih materi kita hari ini? Nah, materi kemarin kan kita bahas tentang mengenal hewan dan tumbuhan. Nah, pada materi kali ini kalian akan kakak ajak untuk mengenal tentang pelestarian lingkungan. Sesuai dengan bab kalian kan tentang menjaga keseimbangan alam. Udah pertemuan 2 ya, karena kemarin kita ada ketemu. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, kakak mau ajak kalian untuk berdoa dulu supaya kalian cepat nangkep pembelajaran kakak. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja ya kita ke materi. Simak ya baik-baik, disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Barangkali ada yang penting, nanti bisa kalian catat sambil dengerin penjelasan kakak. Nah, seperti kemarin nih, kita pada pertemuan kali ini juga ada beberapa sub. Di sini ada subjudul sumber daya alam, ada tentang keseimbangan alam, teknologi dan dampaknya. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan dari teknologi ramah lingkungan, kemudian ada pemanfaatan sampah. Oke, masuki materi pertama, kakak akan ajak kalian untuk kenalan dulu dengan sumber daya alamnya. Nah, nih, ada 2. Yang pertama yaitu ada lapisan tanah yang subur, dapat ditanami berbagai macam tanaman. Tanah berhumus baik untuk pertanian. Ya, pertama itu tanah ya, yang kita pijaki sepanjang hari, setiap hari. Nah, lapisan tanah yang subur itu lapisan tanah yang paling atas, yang humus, karena bisa ditanami oleh petani ataupun pekebun, gitu kan, atau juga sama kalian juga. Nah, lapisan tanah ini biasanya digunakan untuk menanam berbagai macam tanaman ya, contohnya kayak padi, jagung, mangga, rambutan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada hutan. Hutan adalah paru-paru dunia karena berbagai tumbuhan di dalamnya menghasilkan oksigen. Hutan juga menampung air hujan. Nah, banyak banget ya manfaat dari hutan ini. Di dalamnya juga dapat kita temukan sumber-sumber makanan dari berbagai jenis tanaman dan hewan. Iya, jadi di hutan tuh banyak banget ya jenis-jenis kayak flora, fauna di sana juga. Oleh karena itu hutan ini merupakan sumber keanekaragaman hayati. Ada banget nih. Oke, langsung yang ketiga dan keempat. Gunung memiliki menyimpan banyak kekayaan alam. Iya, termasuk hutan tadi ya salah satunya. Nah, selain hutan yang tumbuh di atasnya, si gunung ini juga terdapat beberapa jenis batuan yang dapat ditambang. Ya, ini disebut sebagai sumber daya alam mineral. Contohnya kayak batu bara, belerang, atau batu kapur, dan berbagai macam jenis mineral dan logam lainnya seperti kayak emas, perak, nikel, tembaga, ataupun aluminium. Nah, yang keempat nih, sungai. Sungai memiliki hasil air tawar, berbagai jenis ikan, dan bahan-bahan sungai. Nah, sungai ini juga mengandung beberapa jenis sumber daya material ya, seperti kayak batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Nah, di sungai ini juga terdapat biotanya seperti kayak ikan, terus ada keong mungkin, dan beberapa jenis biota sungai lainnya. Oke, langsung yang kelima. Nah, ini laut. Laut memiliki hasil berupa air asin. Nah, kalau sungai tadi air tawar, kalau laut ini air asin ya. Terus ada garam, terus berbagai jenis ikan, ikan termasuk ikan air asin ya. Kemudian tumbuhan laut yang dapat digunakan untuk makanan. Selain itu, di dasar laut juga dapat ditemukan sumber minyak bumi. Bener nih. Keindahan laut juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kayak terumbu karang digunakan, itu termasuk objek wisata. Kita ke home. Nah, setelah sumber daya alam, maka akan jelasin tentang cara menjaga keseimbangan alam. Oke, menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, gimana sih Kak caranya? Nah, ini caranya. Yang pertama ada tebang pilih. Nah, tebang pilih itu apa? Tebang pilih merupakan cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu-kayu yang dapat dijual tidak terus menurun dan menyelamatkan tanah dan air. Jadi, adik-adik,
Yang dimaksud di sini adalah penebangan hutan dengan tujuan agar tidak digundulin semua ya. Jadi misalnya kalau ada pohon yang sudah tua ataupun pohonnya sudah berukuran besar, itu memang boleh untuk ditebang. Tapi kalau pohonnya masih berukuran kecil dan umurnya masih belia, itu belum bisa ya, belum bisa ditebang. Karena dia masih bisa terus tumbuh, terus untuk menampung air hujan juga. Kalau ditebang semua, nanti air hujannya tidak bisa tertampung dan terjadi bencana alam. Oke, terus yang kedua ini memanfaatkan beraneka ragam bahan pangan. Misalnya bahan pangan pokok tidak hanya padi tapi jagung, ketela, kentang dan sebagainya. Nah, ini kenapa sih Kak kita harus melakukan hal ini supaya kalau kita misalnya makan padi aja semua nggak dimakan, nanti bahan-bahan yang lain itu punah ya, kayak tidak terlalu diabaikan. Jadi kita tuh harus memanfaatkan semuanya agar merata pemanfaatannya gitu. Oke. Nah ini, penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. Jadi kayak tadi ya, kalau misalnya tebang pilih kan pohonnya udah ditebang. Nah ini kita tanamin lagi bibit-bibit baru sebagai kayak generasi dari ditebangnya pohon tadi. Jadi pohon itu nggak bakal habis gitu. Kemudian yang keempat, ada penangkapan ikan secara musiman. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari kepunahan dengan cara mengatur waktu penangkapan agar hewan mempunyai kesempatan untuk berkembang biak dahulu. Jadi, nggak setiap hari ataupun setiap minggu ya kita menangkap ikan, jadi ada musim sendiri-sendiri agar si ikan ini dapat berkembang biak, kemudian dapat menjadi biota sungai itu dapat tetap ada, nggak punah. Jadi harus dilakukan secara musiman. Nah, kemudian ada pelestarian di habitat aslinya atau pelestarian in situ. Contohnya bunga bangkai di Bengkulu dan Badak Jawa di ujung kulon. Ya, maksudnya gini. Jadi pelestarian hewan tadi itu dilestarikan secara in situ ya di habitat aslinya. Kayak bunga bangkai ini di Bengkulu, Badak Jawa di ujung kulon ataupun hewan-hewan lainnya yang di rumahnya sendiri-sendiri kayak komodo gitu kan di NTB ya ditaruh di NTB. Terus ada harimau Sumatera ya ditaruh di Sumatera. Jadi ditangkarin sesuai dengan habitatnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua ada pelestarian di luar habitat aslinya, pelestarian ex situ. Contohnya kebun binatang dan kebun anggrek. Jadi binatang-binatang tersebut ditangkarin di kebun binatang ataupun di kebun-kebun tertentu nih kayak kebun anggrek itu contohnya ada berbagai macam anggrek. Nah, ini enggak di habitat aslinya. Namanya pelestarian ex situ. Oke, langsung ke bab ketiga nih ya, teknologi dan dampak dari penggunaan itu. Ini contoh teknologi dan dampak penggunaannya bagi keberadaan sumber daya alam. Ada teknologi nih, ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mengolah sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam yang sudah kakak sebutkan tadi itu tadi diolah. Nah, cara-cara pengolahan ini dinamakan teknologi. Teknologi itu ada yang sederhana dan ada yang rumit. Nah, beberapa barang yang dibuat dari teknologi yang sederhana itu kayak bahan rotan dan bambu itu kan pembuatannya kan mudah ya, cukup dengan alat-alat berkakas di rumah sudah bisa. Nah, adapun dengan teknologi yang cukup rumit seperti pembuatan kain dari kapas karena perlu dipintal dengan mesin ataupun proses pembuatannya yang lama, kertas dari kayu karena membutuhkan mesin dan sebagainya, dan berbagai macam barang dari karet. Itu memang membutuhkan teknologi yang lebih bertingkat ya, yang lebih rumit daripada teknologi yang untuk membuat barang-barang kerajinan tadi. Oke, nah ini nih teknologi pertama, teknologi yang rumit tadi, teknologi pembuatan kertas. Nah, seperti yang kalian lihat di gambarnya ini, ada pembuangan kulit kayu nih, ini dari pohon cemara ya, umumnya kayak kertas itu. Kemudian kayu-kayu ini dipotong kecil-kecil, dipotong dan dihaluskan, kemudian dibuat bubur kertas dan dicampur dengan perekat dan pemutih. Nih. Nah, kemudian ada penambahan air dan bahan kimia dan serpihan kayu dimasak menjadi bubuk kertas. Nih, kemudian didaur ulang, ditumbuk untuk memecah serat, kemudian dibersihkan dan diputihkan. Ya kan, kita tahu bahwa kertas itu kan warnanya putih ya. Itu perlu untuk memutihkan si kertas itu sendiri. Kan kayu dari serat kayu itu kan warnanya masih ada agak coklat ya, ada banyak-banyak noda. Itu perlu diputihkan lagi supaya bisa putih.
Kemudian dengan menggunakan mesin bubur diproses menjadi kertas. Nah, hasilnya berupa berbagai jenis kertas. Nah, ini kertasnya itu berupa kertas gulungan besar kayak gini ya. Nanti dipotong-potong. Oke, nah ini yang kedua nih. Teknologi pembuatan bahan pakaian dari kain sutra. Nah, ini kan ada foto bapaknya ya. Ini bapaknya lagi mintal si serat-serat dari kain dari ulat sutra itu tadi. Pakaian yang kita pakai terbuat dari hewan dan tumbuhan. Contohnya kain katun berasal dari bunga kapas. Nah, kalau kain katun, kain yang dingin, yang adem itu dari bunga kapas. Kemudian ada wool. Wool itu yang tebal ya. Yang tebal yang bisa digunakan untuk jaket itu dari bulu domba. Sedangkan kain sutra yang dipakai, yang biasanya harganya sangat mahal itu dari serat yang diambil dari kepompong ulat sutra ya, yang kecil itu kepompong. Itu dari dia itu udah itu bisa jadi kain yang amat sangat bagus dan dijual sangat mahal. Nih, harga mahal karena mutunya bagus. Ini sangat halus dan lembut. Kepompong ulat sutra dibuat dari air liur ulat. Dan air liur mengeras membentuk serat benang. Kemudian dengan menggunakan teknologi, serat kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang, benang kemudian ditenun menjadi kain sutra. Oke. Nah ini, selain teknologi tadi ada juga loh teknologi yang dapat merusak keseimbangan alam. Ini tidak boleh dilakukan ya. Nah yang pertama ada menggunakan racun untuk menangkap ikan. Itu nggak boleh. Nanti ikannya yang kita tuh sebenarnya pengen ngambilnya nggak banyak. Nah ini racun-racun ini juga mematikan seluruh ikan yang ada di sungai itu tadi ataupun di laut kayak gitu. Kemudian merusak dari kualitas air itu juga. Nah itu sangat-sangat merusak keseimbangan alam. Kemudian menggunakan bom untuk menangkap ikan, sangat-sangat tidak dianjurkan ya ini. Kemudian menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Nah ini tidak boleh digunakan ya adik-adik. Ini adalah contoh penyalahgunaan dari teknologi itu sendiri. Oke. Nah, udah sumber daya alam nih, udah keseimbangan alam, udah teknologi dan dampaknya tadi. Kemudian kita akan beralih ke pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Nah ini, contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Nah ini, kincir angin. Ada gambarnya nih, kincir angin. Kincir angin ini dari Belanda ya. Angin dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Jadi kayak minyak bumi tadi kan bahan bakar fosil, itu dapat diganti ya dengan alternatif sumber energi si angin ini tadi. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling atau kincir angin. Kemudian menghasilkan jenis energi lain, seperti energi listrik untuk berbagai keperluan. Contoh negara yang menerapkan teknologi ramah lingkungan adalah Belanda. Ya ini dari dulu Belanda ini udah menemukan kincir angin sebagai alternatif teknologi mereka untuk sebagai pembangkit listrik tenaga angin ini. Selain itu penerapan di Indonesia sudah dilakukan di PLTB Sidrap. Nah, oke, yang kedua ada biogas. Apa sih Kak biogas itu? Mungkin terdengar masih asing ya di telinga kalian. Nah, biogas ini dari kotoran hewan. Kotoran hewan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas yang bermanfaat untuk kebutuhan energi manusia. Biogas dihasilkan oleh aktivitas fermentasi bahan-bahan organik. Sebenarnya tidak hanya kotoran hewan, kotoran manusia dan lomba domestik juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Nih, kalian lihat nih di gambarnya nih, ada beberapa limbah ya, limbah dari rumah tangga itu tadi domestik. Kemudian ada beberapa kotoran dari hewan, akhirnya diproses di sebuah tabung ini dan jadilah biogas. Oke, nih mobil listrik nih, udah canggih ya. Mobil listrik. Ketersediaan bahan bakar fosil kian hari makin menipis. Iya, memang minyak bumi di dunia ini semakin menipis ya. Karena penggunaannya juga sangat-sangat besar. Selain itu, penggunaan jenis bakar ini dapat menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Benar banget. Oleh karena itu muncul inovasi pembuatan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Meskipun jumlahnya masih kalah jauh dari mobil konvensional, diharapkan penggunaan jenis mobil ini akan meningkat. Ya, karena memang mungkin butuh dana yang besar ya untuk menghasilkan sebuah mobil listrik ini. Nah, selain ramah lingkungan, perawatannya pun jauh lebih mudah. Oke, semoga ini bisa benar-benar terwujud ya. Nah ini yang keempat, yang terakhir dari contoh pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Sebenarnya ada banyak adik-adik, cuman
pada PPT kakak kali ini, kakak akan jelasin 4 aja, nanti mungkin bisa kalian sebutin di sesi diskusi kita. Kemudian ada ini, panel surya. Panel surya adalah perangkat yang dikenal mampu mengubah cahaya menjadi listrik. Nah, cahaya ini dari cahaya matahari ya. Tuh, ada gambarnya, ditangkap tuh cahaya mataharinya. Inovasi hemat energi ini juga sering disebut sel fotovoltaik, yang berarti cahaya listrik. Sel ini bergantung pada efek fotovoltaik untuk menyerap energi matahari yang menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan yang muatannya berlawanan. Solar cell bukanlah penemuan baru, namun teknologi lingkungan ini berpotensi digunakan makin luas di Indonesia. Untuk sekali instalasi, pengguna akan memperoleh sumber daya energi jangka panjang tanpa meninggalkan limbah maupun polusi. Iya, bener banget nih. Oke. Oke, setelah itu kita ke bentuk pemanfaatan sampah. Karena udah tadi ya, udah beberapa yang kakak jelasin tadi, udah ada sumber daya alam, keseimbangan, teknologi-teknologi. Kemudian kita akan bahas tentang pemanfaatan dari sampah ataupun limbah. Nah, yang pertama, ada kertas-kertas bekas diolah menjadi kertas kembali. Iya, jadi mungkin didaur ulang ya, didaur ulang menjadi kertas kembali. Jadi kita tidak perlu untuk menebang beberapa pohon lagi, membuat kertas lagi. Itu sangat sangat sedikit, sangat merusak lingkungan sebenarnya, karena pohon kan digunakan untuk menampung air, kemudian menjadi bahan oksigen kita, tapi kok malah ditebang. Nah, ini sebagai alternatif supaya pohonnya nggak habis, kita mendaur ulang kembali kertas-kertas. Kemudian potongan-potongan kayu diolah menjadi papan. Iya benar, jadi kita nggak perlu lagi untuk menebang-nebang pohon, untuk membuat peralatan. Nah, ini ada potongan-potongan kayu, kita olah menjadi papan. Recycle ya, mendaur ulang. Kemudian ada plastik bekas, dilebur dan diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna. Iya, karena kan kita tahu ya bahwa sampah di dunia ini tuh udah sangat-sangat banyak, dan umumnya itu 90% sampah di dunia itu dari plastik. Karena memang proses untuk menguraikan plastik itu sendiri itu sangat lama. Dan caranya agar supaya kita itu nggak banyak-banyak menggunakan plastik ataupun supaya plastik itu terguna kembali, ya ini dengan dilebur dan diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna. Recycle ini contohnya bentuk recycle ya, ataupun daur ulang. Oke, kita udah selesai nih belajar ini. Exit kak. Oke, ini ada we need more trees. Kita butuh banyak pohon. Jadi, sekarang kita mungkin bisa menanam pohon ataupun menerapkan saji sapo, 1 jiwa 1 pohon. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti kelas kakak, sudah mendengarkan penjelasan kakak hingga selesai. Sehat-sehat ya kalian, tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di minggu depan. Dan kalaupun ada yang ditanyakan, langsung aja tanyakan di sesi diskusi kita. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.